Era baru dimulai nih. Babak perubahan dan janji baru untuk rakyat Indonesia. Angin perubahan lagi kencang di Kementerian Pekerjaan Umum, menjanjikan masa depan yang dibangun atas kejujuran dan keterbukaan. Saat Dodi Hanggodo menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Pengangkatannya bukan cuma ganti pemimpin, tapi juga perubahan hal yang diutamakan, yaitu janji untuk melayani kepentingan rakyat di atas segalanya. Beliau punya misi untuk mengubah arti sesungguhnya dari pelayanan masyarakat di kementeriannya, untuk membersihkan kementeriannya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ini bukan tugas yang gampang, tapi Menteri Dodi menghadapinya dengan tekad kuat dan pandangan yang jelas untuk masa depan. Menteri Dodi berjanji akan memberantas korupsi, membongkar sistem yang membiarkan ketidakjujuran tumbuh subur, dan menghentikan perjanjian rahasia. Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi kontrak gelap. Mulai sekarang, semuanya akan terbuka dan jujur. Janjinya sederhana, tapi sangat berarti. Uang rakyat harus dipakai dengan bijak, untuk rakyat. Setiap rupiah akan dihitung, setiap proyek akan diperiksa teliti supaya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ini bukan cuma idenya beliau, ini janji perubahan dari atas ke bawah. Presiden Prabowo Subianto sudah meminta semua kementerian untuk jujur. Beliau sudah menegaskan tidak ada tempat untuk korupsi di pemerintahannya. Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani proyek-proyek besar, mulai dari jalan tol sampai perumahan, sedang diawasi secara khusus. Risikonya besar dan ada tekanan besar untuk menunjukkan hasil. Menteri Dodi siap mengambil tindakan tegas, menghadapi tantangan secara langsung, memberhentikan siapa saja yang ketahuan tidak jujur. Tidak ada ampun bagi mereka yang mengkhianati kepercayaan rakyat. Beliau membayangkan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan mudah dijangkau. Kementerian yang bertanggung jawab, di mana setiap keputusan dibuat demi kepentingan terbaik rakyat. Ini menandai era baru kejujuran dan pelayanan masyarakat, titik balik dalam cara kerja kementerian. Masyarakat mengawasi, mengharapkan perubahan nyata, dan menuntut tanggung jawab. Rencana Menteri Dodi jelas, peta jalan menuju kementerian yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih bisa dipercaya. Nol toleransi untuk korupsi. Ini bukan cuma slogan, tapi prinsip utama. Beliau bertekad membangun tim, kelompok profesional yang berdedikasi, yang melayani dengan bangga dan jujur, mengutamakan kebutuhan bangsa. Masa depan kementerian bergantung pada perubahan ini, pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang. Setiap proyek harus bermanfaat bagi rakyat, memperbaiki kehidupan mereka, dan memperkuat bangsa, bukan kepentingan pribadi. Fokusnya harus selalu melayani warga negara Indonesia. Perintah Presiden tegas, tidak ada pengecualian. Ini pesan yang jelas bahwa cara-cara lama sudah berakhir. Kepemimpinan Menteri Dodi, visinya, dan janjinya untuk jujur, akan menjadi contoh bagi yang lain, menginspirasi generasi baru pegawai negeri. Bangsa ini menunggu hasilnya, ingin sekali melihat dampak baik dari perubahan ini. Berharap pemerintahan yang lebih bersih, bangsa yang lebih makmur, dan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Perjalanan dimulai sekarang, dengan Menteri Dodi Hanggodo sebagai pemimpinnya, membimbing Kementerian Pekerjaan Umum menuju cakrawala baru kejujuran dan pelayanan. Presiden Prabowo Subianto, saat mulai menjabat, sadar betul pentingnya membangun pemerintahan yang tidak hanya bekerja dengan baik, tapi juga benar-benar jujur, menjadikan kejujuran sebagai dasar utama pemerintahannya. Beliau paham kalau kepercayaan rakyat itu paling penting, dan kepercayaan itu hanya bisa didapat kalau pemerintahannya dijalankan dengan benar dan jujur, tanpa goyah. Beliau menegaskan, pemerintahan yang tidak jujur, pemerintahan yang penuh dengan korupsi, tidak akan bisa melayani rakyatnya dengan baik atau adil. Pemerintahan seperti itu akan gagal memenuhi kebutuhan warganya, dan akhirnya akan menghambat kemajuan bangsa. Pesan beliau kepada para menteri sudah jelas, tidak ada ampun untuk korupsi. Tidak akan ada pengecualian, tidak ada alasan, dan tidak ada tawar-menawar kalau sudah menyangkut menjaga kejujuran yang paling tinggi. Pejabat yang ketahuan berbuat salah, tidak peduli apa jabatan atau pengaruhnya, akan kena hukuman berat. Ini menunjukkan kalau tidak ada yang kebal hukum, termasuk dipecat dan dibawa ke pengadilan. Ini supaya mereka bertanggung jawab, dan yang lain jadi takut untuk korupsi. Ini bukan saran, ini perintah. Ini adalah perintah tegas yang harus dijalankan tanpa banyak tanya. Tekad Presiden sudah bulat. Beliau benar-benar berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Tindakan akan mengikuti kata-kata.
janji akan ditepati, dan komitmen akan dijalankan. Pemerintahan yang bersih itu penting sekali untuk kemajuan Indonesia. Inilah dasar untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan adil untuk semua. Pemerintahan yang dibangun di atas kejujuran bisa membawa perbaikan nyata bagi kehidupan warga. Pemerintahan seperti ini bisa memastikan uang negara dipakai dengan benar dan pelayanan untuk masyarakat berjalan lancar. Kepemimpinan Presiden Prabowo menuntut perilaku yang baik di semua tingkatan. Mulai dari pejabat paling tinggi sampai pegawai biasa, semuanya harus mengikuti aturan perilaku yang paling baik. Fokus pada kejujuran ini adalah tugas negara. Ini tanggung jawab kita bersama yang butuh dukungan dari semua warga negara. Masa depan Indonesia bergantung pada pelayanan publik yang jujur, bergantung pada pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya dan bertindak untuk kebaikan rakyat. Visi Presiden adalah pemerintahan yang sungguh-sungguh melayani, pemerintahan yang bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat diharapkan untuk menjaga nilai-nilai ini, bertindak dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam semua yang mereka kerjakan. Pembangunan bangsa ini bersandar pada dasar ini, dasar kejujuran, ketulusan, dan pemerintahan yang baik. Kejujuran itu tidak bisa ditawar, itulah dasar dari kemajuan. Ini adalah bahan utama untuk membangun masyarakat yang kuat, makmur, dan adil. Pesannya sudah jelas, Indonesia akan maju, bersih, dan kuat. Bangsa yang dibangun di atas kejujuran, didorong oleh kemajuan, dan berbakti untuk melayani rakyatnya. Pak Menteri Dodi mengerti peran penting kementeriannya dalam membentuk masa depan Indonesia. Beliau sadar akan beratnya tanggung jawab untuk mengawasi fungsi pemerintah yang sangat penting ini. Kementerian Pekerjaan Umum itu sangat penting untuk masa depan Indonesia. Jadi tulang punggung pembangunan nasional. Inilah mesin yang mendorong kemajuan, menghubungkan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian ini membangun jalan baf urat nadi bangsa, yang memudahkan orang dan barang berpindah jarak jauh. Jalan-jalan ini bukan cuma jalur biasa, tapi jalur kehidupan. Jembatan yang melintasi sungai dan lembah, menghubungkan berbagai daerah dan menyatukan masyarakat yang beragam. Jembatan-jembatan ini jadi lambang penyambung perbedaan dan penguat ikatan. Dan infrastruktur yang menghubungkan bangsa, merajut kebersamaan masyarakat Indonesia. Infrastruktur ini adalah dasar untuk membangun masa depan yang sejahtera. Karena banyak sekali uang rakyat yang dipertaruhkan, yang dipercayakan kepada kementerian ini, tanggung jawabnya sangat besar. Setiap rupiah harus dipakai dengan bijak dan tepat guna. Karena itu, kepercayaan dan keterbukaan tidak bisa ditawar lagi. Keduanya adalah tiang utama pemerintahan yang baik dan dasar kepercayaan masyarakat. Korupsi itu mencuri uang rakyat, mengalihkan dana dari layanan penting, dan menghambat kemajuan bangsa. Korupsi merusak sendi-sendi masyarakat, membuat biaya jadi mahal, membebani pembayar pajak, dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Ini akhirnya membuat negara kekurangan sumber daya yang sangat dibutuhkan, dan menurunkan kualitas, jadinya infrastruktur tidak bagus, tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ini bukan cuma buang-buang uang, tapi juga membahayakan nyawa. Visi Pak Menteri Dodi, kementerian di mana setiap pejabat bekerja dengan bangga dan jujur, menjunjung tinggi aturan perilaku yang paling baik. Beliau membayangkan tim yang berbakti untuk kebaikan masyarakat. Beliau bertekad memutus lingkaran korupsi dan kerja yang tidak benar yang dulu mengganggu kementerian ini. Beliau berkomitmen memulai zaman baru yang penuh tanggung jawab. Pemborosan dan hasil yang buruk, memastikan setiap proyek memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Beliau ingin melihat perbaikan nyata pada infrastruktur negara. Tujuannya jelas. Tidak ada ampun untuk korupsi. Ini bukan cuma slogan, tapi janji untuk bertindak. Janji untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Setiap pejabat harus mengikuti standar baru ini. Mengerti kalau kejujuran itu bukan pilihan, tapi keharusan. Mereka harus mau menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan. Sistem di dalam akan dirombak, dibuat lebih ringkas, dan dimodernkan untuk mencegah korupsi dan membuat kerja lebih baik. Termasuk memakai cara pengawasan dan penilaian yang kuat, agar lebih terbuka, memastikan semua keputusan diambil secara terbuka dan masyarakat bisa tahu informasinya. Keterbukaan itu kunci membangun kepercayaan. Kementerian akan membangun budaya tanggung jawab, di mana perilaku baik diberi hadiah dan korupsi dihukum dengan cepat. Pelayanan dan kejujuran, di mana melayani masyarakat itu dianggap kehormatan dan tanggung jawab,
bukan kesempatan untuk cari untung sendiri. Infrastruktur yang lebih baik berarti hidup yang lebih baik untuk semua orang Indonesia, memperlancar hubungan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup warga di seluruh Nusantara. Perubahan yang dibawa Pak Menteri Dodi ini tujuannya membawa perubahan nyata yang bertahan lama, menciptakan warisan kejujuran dan kemajuan yang akan bermanfaat untuk generasi mendatang. Sekarang waktunya bertindak. Tidak ada waktu lagi untuk menunda perubahan penting ini. Masyarakat berhak mendapatkan kementerian yang bisa mereka percaya. Kementerian yang sungguh-sungguh melayani kepentingan mereka dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Perubahan ini memang berat, tapi sangat penting. Butuh keberanian, tekad kuat, dan janji yang teguh untuk melakukan yang benar. Pak Menteri Dodi bertekad untuk menjalankan ini sampai tuntas, memimpin perubahan menuju Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan bekerja dengan baik. Masalah yang sudah lama ada, masih belum selesai di Kementerian Pekerjaan Umum. Baru-baru ini ada tuduhan gratifikasi, itu loh, bayaran diam-diam untuk dapat bantuan, mulai muncul ke permukaan. Ini bentuk korupsi yang serius banget. Bisa bikin rakyat jadi nggak percaya lagi. Tindakan kayak gini bisa bikin kontrak jadi nggak adil dan hasil proyeknya jadi jelek. Kasus ini nunjukin kenapa kita butuh banget perubahan cepat. Ada pejabat yang mungkin pakai jabatannya buat untung sendiri. Menteri Dodi sudah bertekad untuk memberantas cara-cara seperti ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lagi menyelidiki kasus ini. Kasus ini jadi pengingat keras tentang tantangan yang ada di depan kita. Ini nunjukin betapa pentingnya perubahan yang mau dilakukan Menteri Dodi. Rakyat minta keadilan ditegakkan dan semuanya serba terbuka. Setiap tindakan korupsi itu mengkhianati rakyat. Misi Menteri Dodi adalah mengembalikan kejujuran. Kementerian ini harusnya melayani masyarakat, bukan buat kepentingan pribadi. Hasil dari kasus ini nanti akan jadi contoh buat kedepannya. Seluruh negeri lagi merhatiin banget. Perubahan nggak bisa ditunda lagi. KPK, Badan Anti Korupsi Indonesia, lagi menyelidiki kasus ini. Tugas mereka mengkebenaran soal tuduhan-tuduhan di Kementerian Pekerjaan Umum. KPK bekerja secara mandiri, mengumpulkan bukti-bukti dan mewawancarai saksi-saksi. Kalau ketahuan ada yang berbuat salah, pelakunya akan diadili. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk para pejabat tinggi. Menteri Dodi mendukung penuh penyelidikan KPK ini. Keterbukaan dan tanggung jawab itu yang paling penting. Hasilnya akan jadi pesan yang kuat. Sistemnya berjalan dan masyarakat Indonesia menunggu hasilnya. Keadilan harus ditegakkan. Di dalam kementerian, Inspektorat Jenderal bertindak seperti pengawas internal. Tugas mereka mengawasi kegiatan, menegakkan aturan, dan menemukan hal-hal yang tidak beres. Mereka melakukan audit, memeriksa pengeluaran, dan menyelidiki keluhan. Cara kerja yang cepat ini adalah pertahanan pertama melawan korupsi. Inspektorat Jenderal bekerja sama erat dengan Menteri Dodi untuk mencari dan memperbaiki kelemahan. Mereka juga membantu KPK dengan memberikan informasi dan membantu menerapkan aturan yang lebih ketat. Tujuan mereka, membangun sistem yang kuat yang membuat korupsi hampir tidak mungkin terjadi. Pengawasan dari dalam itu penting untuk perubahan yang awet. Pekerjaan Inspektorat Jenderal ini terus-menerus dan sangat penting. Setiap keluhan ditanggapi dengan serius. Usaha mereka memperkuat kejujuran di kementerian. Bersama-sama, mereka membangun budaya tanggung jawab. Ini jadi perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Membersihkan kementerian itu, tujuannya mengembalikan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Pejabat yang jujur akan membangun rasa percaya dan kerjasama. Birokrasi yang bersih artinya jalanan jadi lebih bagus, jembatan lebih aman, dan sekolah-sekolah dibangun dengan baik juga rumah sakit. Uang rakyat dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kantong pribadi. Infrastruktur yang berkualitas bisa memajukan ekonomi dan membuat hidup sehari-hari jadi lebih baik. Petani, pengusaha, dan anak-anak semua merasakan manfaat dari pekerjaan umum yang efisien. Inilah dampak nyata dari perubahan. Kementerian yang bersih adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Misi Pak Menteri Dodi sangat penting untuk semua orang. Ini tentang membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. Memperbaiki kementerian ini tidak akan mudah. Korupsi itu bandel, dan pasti ada yang tidak mau berubah. Tantangan terbesarnya adalah mengubah cara berpikir dan membangun kebiasaan baru.
Kejujuran harus jadi hal biasa di semua tingkatan. Perubahan ini butuh waktu dan pemimpin yang kuat. Tapi, ada harapan, dukungan dari Presiden Prabowo, tekad dari Menteri Dodi, dan pengawasan langsung dari KPK dan Inspektorat Jenderal. Masyarakat semakin ingin pemerintahan yang bersih. Semangat ini mendorong perubahan yang nyata. Tujuannya, kementerian yang benar-benar melayani rakyat. Setiap langkah maju adalah kemenangan untuk Indonesia. Perjalanannya memang panjang, tapi kemajuan itu bisa dicapai. Bersama-sama, perbaikan ini bisa berhasil. Masa depan bisa lebih cerah. Melawan korupsi itu, tanggung jawab kita semua. Kita semua harus waspada dan laporin kalau ada yang salah. Nggak mau ikut-ikutan korupsi, sekecil apapun itu, penting loh. Ngajarin buat jujur dan minta semuanya terbuka bikin masyarakat kita kuat. Dukung pemimpin-pemimpin dan lembaga yang mau berubah jadi lebih baik itu penting banget. Kalau kita bersatu, kita jadi kuat buat lawan korupsi. Pemerintah yang bersih bikin negara kita jadi makmur. Setiap orang punya peran buat perubahan ini. Yuk, kita kerja bareng buat Indonesia yang lebih bersih, lebih baik. Masa depan kita tergantung sama apa yang kita lakuin bareng-bareng.